Ada tiga: menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jauh lebih siap, baik menghadapi tugas-tugas operasi militer untuk perang maupun selain perang. 5 kali sehari toa masjid nggak mengganggu iman kami. Kenapa? Karena saya ngomongin yang benar dan Alkitab berbicara yang benar. Haleluya, tidak bisa dipermainkan, apalagi mengatakan bahwa itu haleluya itu ucapan iblis. Dari mana dasarnya omongan manusia seperti itu? Bagaimana dia bisa berasumsi seperti itu? Bahwa jin kafir disalib itu memanggil haleluya, haleluya. Polisi tidak punya rasa keadilan sama sekali. Video MKC itu berkait erat dengan videonya Abdus Somad. Oleh karena itu, Bareskrim harus menangkap Abdus Somad. Menurut ajaran Abdus Somad, ngomong kayak begitu tuh nggak salah. Karena kitab suci juga menyuruh lebih daripada itu. Jangankan untuk ngomong dan menghina, potong lehernya aja boleh. Ade Armando, di satu sisi dia mengaku muslim, saya muslim tapi tidak meyakini syariah. Orang yang tidak meyakini syariah itu berarti tidak meyakini Islam. Kalau ketika Armando mengatakan tidak bersyariah, berarti mungkin dia memang tidak sholat. Jangan-jangan memang Armando makan babi gitu. Sebenarnya tuh ya, di dalam Islam, di dalam Quran itu nggak ada pernyataan sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Saya nggak sedang menafsirkan. Saya bilang sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Saya berharap ini bisa menjadi diskusi yang sehat dan orang belajar. Banyak sekali orang yang saya kenal yang bilang, saya baru tahu loh bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ada kewajiban 5 kali. Jadi bagus kalau orang marah-marah ya, barangkali karena kita belum terbiasa diskusi kali ya. Kalau kita ada beda pendapat langsung saling hujat, menghina, bilang kafir, ada yang bilang murtad bahkan. Dalam Al-Quran tidak ada perintah yang 5 waktu. Kalau saya melihatnya dalam tadi keterangan Bung Ade Armando nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah bahwa di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan kewajiban sholat 5 waktu. Ingat. Di mana ayatnya di Quran habis sholat 5 waktu? Oh, nggak ada ayat di dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Nah, ini warning dari Kapolri sudah jelas, begitu keras. Kalau tidak bisa menertibkan anak buahnya, maka atasannya akan dicopot. Artinya, semua yang melanggar segera dibersihkan, segera ditindak. Saya yakin proses pembersihan ini akan menghasilkan perbaikan yang diharapkan. Ternyata reformasi kultural Polri memang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau ada anggota yang bermasalah, maka punishment ini mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak cukup misalnya jika hanya diproses etik atau diproses disiplin. Kami juga melihat ini kaitannya dengan pidana. Nah, oleh sebab itu kami berharap pidananya juga dijalankan sehingga akan menjadi efek jelas seperti itu. Ada kepala, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya dicabut. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan,
mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i, juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan, kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara.
Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Lah kalau tetap di Islam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Entah mendatangi maksudnya masuk juga. Jadi orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya, surat Al-Jin ayat 19. Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah yang lucu setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Nabi Muhammad ditanya, apakah kamu masuk surga atau tidak? Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi umatnya. Surat At-Taubah ayat 29. Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin, sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uighur itu tidak ada satupun loh yang ribut masalah agama. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi
maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading, dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA MSc, dalam rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 1 DPR RI pada hari ini. Berdasarkan informasi dari Sekretariat, Bapak Ibu, rapat dilaksanakan secara tatap muka atau hadir fisik. Jadi kita lihat di depan kita semua sudah hadir calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa, dan sudah hadir 4 unsur pimpinan yang kami hormati dari Komisi 1 DPR RI, dan juga telah hadir secara total lengkap 9 fraksi yang ada di DPR RI dan khususnya di Komisi 1, dan terdiri dari 32 anggota yang hadir. Perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dengan hasil bahwa berkas administrasi calon Panglima TNI dinyatakan lengkap. Mekanisme RDPU kita hari ini yaitu yang pertama, penyampaian visi misi calon Panglima TNI dilakukan secara terbuka, penyampaian strategi dan kebijakan dilaksanakan secara tertutup. Alokasi waktu calon Panglima TNI untuk menyampaikan visi misi adalah 30 menit. Pendalaman tanya jawab dari fraksi-fraksi, masing-masing fraksi, Bapak Ibu Kapoksi tolong dicatat, diberikan waktu 7 menit, dilaksanakan secara tertutup. Jawaban calon Panglima TNI terhadap pendalaman pertanyaan dari fraksi diberikan alokasi selama 20 menit. Salam sejahtera, yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota Komisi 1 DPR RI, sesuai dengan perintah dari Komisi 1, saya akan menjelaskan dan mungkin paling lama 5 menit Ibu, karena ya memang ini yang saya siapkan. Jadi kalau berangkat dari vision statement Ibu, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Ya inilah kita. Kita bisa saja ingin profesional, ingin lebih banyak lagi, tetapi itu kan proses yang terus kami bangun. Tetapi juga saya ingin masyarakat kita sesuai dengan pelajaran yang saya jalani waktu itu Bu, public policy dan public administration. Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang memang harus kami jalani. Banyak yang bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision statement saya Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.
Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang secara umum ya ada 3, menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tapi memang kami punya fokus, Ibu Bapak sekalian. Pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan itu yang menjadi prioritas pertama saya, mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Jangan kelebihan, dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektornya kementerian atau lembaga lain. Operasi pengamanan perbatasan ini juga sesuatu yang harus menjadi fokus dalam hal peningkatan. Peningkatannya bagaimana nanti detailnya, Ibu Bapak sekalian, yang saya siap menjawab. Kemudian peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI juga, ini juga fokus karena sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jauh lebih siap, baik menghadapi tugas-tugas operasi militer untuk perang maupun selain perang. Cyber adalah fokus kami berikutnya karena memang saat ini memang sudah hadir di mana-mana sehingga kita tidak bisa menghindar, dan menurut saya harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan-keperluan lain yang juga sebetulnya penting. Itu juga satu hal yang menurut kami atau menurut saya perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan. Interoperabilitas di antara angkatan darat, laut, dan udara pun memang satukan atau kita lakukan sehingga semakin tahu kita kelemahan, kekurangan kita, dan bagaimana di dalam kondisi yang masih belum terpenuhi ini kita bisa melakukan operasi bersama dengan 3 angkatan, karena memang itu juga satu kebutuhan yang nggak bisa dihindari saat ini. Kemudian penguatan integrasi, penataan organisasi pun menurut saya masih banyak ruang untuk perbaikan. Di sana-sini saya melihat adanya kekurangan-kekurangan yang pasti bisa kita perbaiki untuk membuat teamwork atau kerjasama tim ini menjadi lebih bagus. Diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita pun juga semakin penting. Saya melihat ini juga satu hal yang memang harus lebih menjadi perhatian saya apabila suatu saat dipercayakan menjadi Panglima TNI. Demikianlah sebetulnya apa yang bisa saya paparkan. Demikian visi, misi, dan 8 fokus implementasi calon Panglima TNI yang telah disampaikan oleh calon Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa. Untuk dipahami Bapak calon Panglima bahwa beberapa bulan terakhir pimpinan maupun anggota Komisi 1 itu hampir setiap hari dihubungi oleh wartawan untuk menanyakan siapa calon Panglima dan apa fokus dan PR-PR-nya. Mudah-mudahan tadi paparan Bapak menjawab sehingga mulai esok kami bisa agak sedikit lebih tenang, tidak terlalu terganggu lagi dari pertanyaan-pertanyaan wartawan karena tadi sudah terbuka. Ya, jadi itu ini calonnya dan tadi visi misinya sudah disampaikan, berikut 8 fokus implementasi. Dengan demikian Bapak Ibu kita akan melakukan pendalaman dan kami akan lakukan secara tertutup. Teman-teman wartawan silahkan nanti kembali ketika rapat keputusan sudah dicapai. Bagaimana kalau saya mengatakan itu kepada membalikan omongan Abdus Somad yang kotor itu?
menghina lambang kekristenan. Walaupun dia ngomong itu di kalangannya sendiri, dan itu hanya ada pertanyaan orang. Orang yang waras tidak akan ngomong seperti itu dan berbicara seperti itu. Bahwa di salib itu ada jin kafir. Lalu jin kafir itu memanggil-manggil, haleluya, haleluya. Haleluya tidak bisa dipermainkan, apalagi mengatakan bahwa itu haleluya itu ucapan iblis. Dari mana dasarnya omongan manusia seperti itu? Bagaimana dia bisa berasumsi seperti itu? Bahwa jin kafir di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Saya bukan mau menangkap Abdul Somad. Enggak, itu maksudnya Kapolri. Enggak ada urusannya dengan itu. Bapak Kapolri kan orang Kristen. Membuat video-video itu untuk menjawab tuduhan omongan Abdul Somad. Jadi MKC ini membuat video itu begitu maksudnya. Supaya Abdul Somad ini minta ampun, minta maaf. MKC yang ditangkap. Polisi tidak punya rasa keadilan sama sekali. Apa maksudnya itu semua? Baru sampai disiksa. Dan setelah disiksa nggak boleh ditemuin. Jadi penyidik ini telah berbohong. Ini bukan menyebarkan berita bohong, tapi sudah bohong. Berbohong kayak begitu tuh, menyebarkan berita bohong itu pasal 14. Nah, saya hanya minta supaya MKC ini dilepas. Bukan menangkap Abdul Somad yang sudah rusak kayak begitu omongannya. Dan tidak ada keinginan supaya Yawaloni juga masuk penjara, itu nggak ada. Orang Kristen semuanya tidak ada. Hati nurani saya sebagai pendeta. Biarkan saja Abdul Somad ngomong seperti itu. Menghina salib sebagai lambang kemuliaan hidup. Apalagi menangkap Yahya Waloni. Bukan. Saya tidak ingin Yahya Waloni ditangkap. Biarkan saja dia ngomong seperti itu. Biarkan. Tetapi Yahya Waloni ini ditangkap karena satu-satu gitu. Biar imbang, gitu. Biar kelihatan adil. Tidak ada keadilan. Penangkapan MKC dengan kaitannya penangkapan Yahya Waloni tidak ada, enggak imbang. Tukar kepala enggak imbang. Karena video MKC itu berkait erat dengan videonya Abdul Somad. Oleh karena itu, Bareskrim harus menangkap Abdul Somad. Pak Kapolri, sampai hari ini belum ada orang Islam yang menghina Kristen yang ditangkap. Saya yakin ini penangkapan MKC itu ada orang penting yang menyuruh ini. Sama dengan saya dulu. Yang menangkap saya ini setelah ditelusuri, sampai ke titik orang itu yang membenci Saifuddin Ibrahim. Kalau ngomong bahwa Abdul Somad itu dia ceramah di kalangannya sendiri di pengajian subuh menurut klarifikasi Abdul Somad. Nah, itu video saya hanya saya ngomong ke sopir taksi. Itu kan hanya 2 dan sopir taksi masih Islam sampai sekarang. Kenapa saya divonis 4 tahun oleh hakim? Karena saya saksi hidup.
Saya ini korban dari undang-undang penistaan agama itu. Karena saya tahu, saya paham Abdul Somad ngomong kayak begitu. Karena kitab sucinya bukan sekedar menghina. Kalau sekedar menghina mah belum apa-apa. Dan orang Kristen walaupun dihina, dihutbah di mana-mana di seluruh Indonesia ini, toa masjid itu dikerasin ke rumah orang Kristen, diarahkan ke jendelanya, ke pintunya. Dan kiainya sengaja itu khutbah kayak begitu. Kami orang Kristen diam aja, 5 kali sehari toa masjid, nggak mengganggu iman kami. Kenapa? Karena saya ngomongin yang benar dan Alkitab berbicara yang benar. Saya tahu Abdul Somad ngomong seperti itu, kitab sucinya lebih daripada itu. Jangankan untuk ngomong dan menghina, potong lehernya aja boleh. Untuk di orang Kristen itu boleh dipotong lehernya. Menurut ajaran Abdul Somad, ngomong kayak begitu tuh nggak salah. Karena kitab suci juga menyuruh lebih daripada itu. Apakah nggak boleh, Pak Polisi? Saya menjawab ocehan, ejekan, hinaan. Ini surat MKC. Salam semuanya. Saya bacakan surat yang ditulis MKC kemarin. Salam semuanya, salam sadar. Gua mah udah sadar MKC. Semoga sehat-sehat selalu, tetap bersatu di dalam Tuhan. Oke, bersatu. Terima kasih atas dukungannya. Saya saat ini di dalam keadaan sehat-sehat saja. Kecuali sedikit rasa sakit di badan. Apa badan ini? ya kurang sehat, saudara berarti. Bantu doa agar saya cepat menyelesaikan masalah yang saya hadapi perjuangan. Tidak lupa kepada Abi Saifuddin yang selalu memberikan support. Terima kasih Kace, masih ingat saya ya. Terima kasih Kace. Nama saya. Terus Haji Muhammad Kosman alias Kece. Ya, kalau di teman kita di sebelah sana Kace itu kafir celaka katanya. Biarin aja orang menghina kita, jangan balas menghina. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Saya terima kasih MKC. Saya sudah bacakan surat kamu. Mungkin ini untuk menambah semangat dan spirit saya membantu Pak MKC, membantu keluarganya, membantu siapapun agar nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik.
Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.